Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, edukasi selalu memberikan pembahasan soal untuk tahap 3. Kali ini bagian ke-11 kita akan membahas bidang teknis PGSD. Dan perlu diketahui soal ini merupakan soal asli FR tahap 1 dan tahap kedua dan pengembangan untuk Bapak Ibu di tahap ketiga nanti. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti tryout, silakan lihat link tryout di deskripsi video. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel edukasi official. Baik, kita akan masuk pada soal yang pertama. Perhatikan pada soal nomor 1. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia adalah, kata kunci di sini adalah urutan. Ya, pemberontakan yang pernah terjadi pada pasca kemerdekaan Republik Indonesia adalah A. PKI Madiun RMS Maluku G30 SPKI, B. APRA Kartosuwiryo G30 SPKI, C. PRRI RMS Maluku Permesta, D. RMS Maluku Andi Ajis dan Permesta, E. PKI Madiun, RMS Maluku, dan Andi Ajis. Perhatikan kata kunci pada soal nomor 1, yaitu urutan yang terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Di sini kata kuncinya adalah kita urutkan terlebih dahulu, yaitu mengenai tentang kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pada pasca kemerdekaan Indonesia adalah, mari kita lihat pada pembahasan tersebut. Urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama adalah PKI Madiun. PKI Madiun ini pada tanggal 18 September 1948. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam, yaitu Kartosuwiryo pada tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, peristiwa APRA di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Yang keempat, peristiwa Andi Ajis di Ujung Pandan pada tanggal 5 April 1950. Yang kelima, peristiwa RMS di Maluku pada tanggal 1 November 1950. 6. Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dan ketujuh, pemberontakan PRRI di Sulawesi pada 1958 sampai 1961. Yang kedelapan, pemberontakan Permesta di Sulawesi pada 1958 sampai 1961. Dan kesembilan, yaitu pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Artinya, pada pembahasan tersebut sudah cukup jelas di sini. Yang pertama adalah PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kita perhatikan di sini pertama adalah PKI Madiun. Berarti opsi B, C, D sudah jelas salah. Tinggal kita perhatikan yaitu opsi yang A, yaitu PKI Madiun, dan opsi E juga PKI Madiun. Setelah PKI Madiun, baru yang kedua ada namanya peristiwa, ya, di sini ada namanya pemberontakan Darul Islam, ya. Terus di sini ada namanya peristiwa Andi Ajis. Perhatikan yang berikutnya, yang A ini RMS Maluku, yang E juga RMS Maluku. Setelah yaitu RMS Maluku, di sini baru yaitu pemberontakan G30 SPKI, ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah yang A, yaitu PKI Madiun, RMS Maluku, G30 SPKI.
Oke, sudah cukup jelas untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan gambar grafik di samping kanan. Kita perhatikan gambar grafik di samping kanan tersebut. Di sini ada pada mendatar ini adalah tahun, yaitu 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, ya. Sedangkan yang tegak lurus ini adalah 0, 30, 60, 90, 120, 150. Di sini adalah klaim BPJS ya dalam triliun. Perhatikan pada tahun 2014 yang mengklaim BPJS itu ada 42 triliun, sedangkan 2015 yaitu terdapat 62 triliun, sampai di tahun 2019 yaitu terdapat 122 triliun yang mengklaim. Perhatikan garis yang berwarna kuning ini, ini merupakan pertumbuhan klaim yaitu dalam persentase. Perhatikan pada tahun 2015 yaitu pertumbuhan yang mengklaim yang paling maksimal pada tahun 2015 ya letaknya, sedangkan yang paling sedikit yaitu pada tahun 2019. Dari grafik tersebut, perhatikan soal. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram pertumbuhan klaim BPJS tersebut adalah A. Pertumbuhan klaim BPJS tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2019 dikarenakan banyaknya pengguna klaim yang tak bergaji tapi membutuhkan pengobatan penyakit berbiaya mahal. Yang B. Klaim BPJS tahun 2019 meningkat hampir 3 kali dari klaim BPJS tahun 2014. C. Kenaikan pertumbuhan klaim BPJS tertinggi yaitu pada periode tahun 2015 ke 2016. Oke. Di sini klaim BPJS yang D terjadi penurunan signifikan antara 2018 ke 2019. Yang E tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi penurunan klaim BPJS. Perhatikan dari grafik tersebut di sini sudah jelas, yaitu di tahun 2015 yaitu yang mengklaim yaitu dalam persentasenya pada tahun 2015 cukup banyak ya. Perhatikan pada grafik garis tersebut. Kita perhatikan pembahasan soal tersebut di sini. Pertumbuhan klaim BPJS tertinggi terjadi pada tahun 2015. Di sini pertumbuhan yang mengklaim tertinggi yaitu pada tahun 2015 ya. Pada periode tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan pertumbuhan klaim BPJS. 2015 ke 2016 terjadi penurunan grafiknya, perhatikan grafiknya ke bawah. Sedangkan antara 2018 ke 2019 terjadi kenaikan klaim BPJS yaitu 2018 ya. 2018 dan 2019 terjadi kenaikan yaitu klaim BPJS. Perhatikan grafiknya di sini ya, diagram batangnya dia lebih naik di sini. Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan klaim BPJS. Tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan mengklaim BPJS. Perhatikan di sini yaitu mengenai tentang pertumbuhan. Di sini jawaban yang benar adalah B, yaitu klaim BPJS pada tahun 2019 meningkat hampir 3 kali dari klaim BPJS pada tahun 2014. Ya, di sini berarti yang kita perhatikan yaitu pada diagram batangnya yaitu klaim BPJS ya, bukan pertumbuhan klaimnya, namun klaim BPJS-nya di tahun 2019 ini 3 kali lipat dibandingkan di tahun 2014. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut nomor 3. Terdapat 3 oven yaitu A, B, C. Oven A dapat memproduksi 10 kue dalam waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam waktu 1 jam. Dan oven C dapat memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam 3 jam, maka banyaknya kue yang diproduksi adalah. Kata kuncinya di sini adalah 3 oven digunakan bersama-sama dalam waktu 3 jam. A 135 kue, B 45 kue,
C 155 kue, D 145 kue, E 150 kue. Perhatikan pembahasan tersebut. Ayo kita bahas bersama. Di sini yaitu mengenai tentang kue yang dihasilkan dalam 1 jam oleh 3 oven tersebut. Kita jumlahkan yaitu 10 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 45 kue. Sekali lagi, total kuenya adalah 45 kue dalam 1 jam yang dihasilkan oleh 3 oven tersebut. Sedangkan dalam 3 oven, yaitu digunakan bersamaan selama 3 jam, maka tinggal kita kalikan 3 dikali 45 kue. Berarti total keseluruhan yaitu 135 kue dalam 3 oven ya, dan digunakan bersama-sama dalam 3 jam. Berarti jawaban yang benar di sini adalah A, 135 kue. Kita lanjut nomor 4. Hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang ditetapkan. Semua peserta didik kelas 5 sudah memenuhi ketuntasan belajar. Yang harus dilakukan Pak Kadi sebagai guru IPA pada kasus ini adalah kita perhatikan, yaitu di sini kata kuncinya, semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang ditetapkan oleh Pak Kadi. Maka yang harus dilakukan Pak Kadi sebagai guru IPA pada kasus ini adalah A. Mengadakan pengayaan materi perbandingan, B. Mengadakan pengayaan materi perbandingan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik untuk peserta didik di atas rata-rata. Sedangkan yang A tadi yaitu mengadakan pengayaan materi perbandingan untuk sebuah peserta didik. Yang B. Mengadakan pengayaan yaitu untuk peserta didik di atas rata-rata. Yang C mengadakan remedial, yang D mengadakan remedial. Ya, yang C ini mengadakan remedial untuk beberapa indikator yang masih lemah. Yang D mengadakan remedial untuk semua peserta didik. Yang E melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Yang E melanjutkan materi pembelajaran berikutnya. Kita perhatikan kasus pada soal tersebut. Pada pernyataan soal tersebut, di sini kita uraikan, yaitu jika ketuntasan belajar 100% atau semua siswa mencapai di atas KKM, maka tindakan guru adalah melanjutkan materi pembelajaran. Yang kedua, jika ketuntasan kurang dari 100%, maka tindakan guru adalah melakukan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas dan mengadakan pengayaan untuk peserta didik yang sudah tuntas. Maka pemilihan strategi remedial adalah jika 0-20%, lakukanlah bimbingan secara individu. Dan jika 20-50%, lakukanlah bimbingan secara kelompok. Dan jika di atas 50% yang mencapai KKM, maka lakukanlah pembelajaran ulang. Pada kasus ini, yaitu semua peserta didik mencapai KKM tanpa terkecuali. Artinya, jika semua peserta didik mencapai KKM, yang harus dilakukan oleh Pak Kardi adalah melanjutkan materi pembelajaran. Berarti jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan langkah-langkah pembuatan bubur kacang hijau. Di sini ditanya adalah langkah-langkah. 1. Kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam kemudian direbus dengan 1 liter air hingga matang dan empuk. Setelah itu sisihkan. 2. Rebus kembali kacang hijau dan masukkan pula daun pandan dan santan. Aduk hingga rata. 3. Masukkan jahe dan juga garam. Aduk hingga rata, aduk hingga santan berbusa. 4. Bubur kacang hijau siap dinikmati selagi hangat. 5. Rebus gula merah dan gula pasir dengan 500 ml air. 6. Setelah gula merah dan gula pasir larut dan mendidih,
tuang ke dalam air rebusan kacang hijau dengan memakai saringan. Urutan langkah yang benar dalam membuat bubur kacang hijau adalah, di sini yang ditanya adalah urutan dari awal sampai akhirnya proses pembuatan bubur kacang hijau. Kita perhatikan di sini. Di sini sudah cukup jelas ya urutan-urutan pembuatan bubur kacang hijau, maka dimulailah dari yang nomor 1. Yang nomor 1, ini kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam, kemudian rebus dengan air 1 liter hingga matang dan empuk. Setelah itu disisihkan. Yang kedua, baru kita rebus gula merah, ya, rebus gula merah dan gula pasir dengan 500 ml air, tunggu hingga larut. Setelah itu, baru setelah gula merah dan gula pasir larut, tuangkan ke dalam air rebusan kacang hijau dengan memakai saringan. Berarti yang ketiga, yang keenam. Setelah itu baru rebus kembali kacang hijau yang kedua. Dan setelah itu baru masukkan jahe dan juga garam. Dan setelah masukkan jahe dan garam, baru bubur kacang hijau siap dinikmati selagi hangat. Nomor 4. Berarti jawabannya sudah cukup jelas, yaitu opsi A, jawaban yang benar. Kita lanjut soal nomor 6. Yang merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah, di sini kata kuncinya adalah, untuk mendapatkan pendidikan pada Pancasila adalah A. Pasal 21 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 29 ayat 2, D. Pasal 27 ayat 2, Pasal 29 ayat 2, E. Pasal 31 ayat 1. Kita perhatikan di sini penjabarannya. Perhatikan pada penjabaran sini, yaitu terkait hak dan kewajiban warga negara diatur pada pasal hak-hak warga negara. 1. Kesamaan kedudukan, ya, kesamaan kedudukan dalam hukum. Ini yaitu pasal 29 ayat 1. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan. Yang keempat, dijamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara, yaitu pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam bela negara, pasal 30 ayat 1. Dan memperoleh pendidikan yang layak, pasal 31 ayat 1. Dari kata kunci di sini adalah hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan pada Pancasila, yaitu tertera pada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berarti jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut soal nomor 7. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. B. Sulur pada pohon beringin melambangkan tempat bergantungnya semua perbedaan. C. Sulur pada pohon beringin melambangkan memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia. D. Sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan. E. Sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Kata kuncinya di sini adalah, yaitu pohon beringin memiliki sulur yang banyak. Hal ini dilambangkan pada sila ketiga. Kita perhatikan dulu bunyi sila ketiga. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kita lihat yaitu pembahasannya. Sekali lagi, bahwa pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia itu adalah pohon beringin, daun lebat dengan akar yang menjulur ke bawah,
diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, yaitu menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meskipun berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Dari pembahasan tadi, yaitu pohon beringin, daunnya lebat, yang artinya sebagai berteduh. Sedangkan memiliki sulur, yaitu yang berartikan atau yang melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 7 ini adalah opsi A, yaitu sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Kita lanjut soal nomor 8. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjam untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentu kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, E. Persuasi. Dari kata kuncinya di sini adalah manfaat perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Kita lihat pembahasannya. Pada pembahasannya di sini adalah ciri-ciri paragraf persuasi, yaitu berisi ajakan kepada pembaca. Ya, maka jawaban yang benar adalah E, yaitu persuasi. Karena pada pernyataan soal nomor 8 ini merupakan ajakan untuk kita semua agar lebih giat untuk membaca, memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar untuk semaksimal mungkin. Nomor 9. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang dan berserabut. Paragraf di atas termasuk paragraf A. Narasi, B. Deskripsi, C. Argumentasi, D. Eksposisi, E. Persuasi. Dari kata kunci tersebut, bahwa ciri-ciri paragraf deskripsi adalah menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah B, yaitu deskripsi. Sepuluh. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah A. Menggunakan racun tikus dengan aktivitas tinggi. B. Menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C. Memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu. E. Menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. E. Gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Kata kuncinya adalah cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan. Pemasangan rumah burung hantu merupakan salah satu cara untuk melestarikan dan menjaga keberadaan burung hantu di area persawahan. Ya. Sehingga mengingat burung hantu adalah musuh alami yang paling efektif dan efisien dalam mengendalikan tikus. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu memanfaatkan musuh alami tikus yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita lanjut nomor 11. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pengorganisasian dan formulasi
ekspalansi. 2. Orientasi masalah. 3. Pengumpulan data dan verifikasi. 4. Analisis proses. 5. Pemberian rangsangan awal. 6. Pengumpulan data melakukan eksperimen. 7. Pertanyaan mendasar. Urutan langkah-langkah inquiry learning adalah, perhatikan di sini, langkah-langkah inquiry learning dimulai dari orientasi pada suatu masalah. Setelah itu kita lanjut, setelah kita orientasi pada suatu masalah, kita mengumpulkan data dan verifikasi data. Setelah itu baru kita mengumpulkan data melalui eksperimen, baru kita pengorganisasian dan formulasi ekspalansi 4, ya. Setelah itu baru analisis proses. Ini yang ke-5. Berarti dari uraian tersebut sudah jelas jawaban yang benar untuk urutan langkah-langkah inquiry learning adalah A, yaitu dimulai dari orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, baru pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, baru diakhiri dengan analisis proses. Oke, pembahasan kali ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel ini, kami edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain belum menemukan channel ini bisa belajar bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.